Sebenarnya AIMI kalau menurut saya memang agak luar biasa dalam hal pertumbuhannya. Dia tumbuh sebagai bayi ajaib, sekarang sudah balita ajaib, sebentar lagi apa namanya super girl dan super woman. Jadi AIMI betul-betul munculnya itu gimana ya, saya ingat. Asosiasi Ibu Menyusui atau AIMI terbentuk pada tanggal 21 April 2007. Organisasi ini berawal dari kepedulian beberapa ibu, yakni tentang pentingnya pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan. Kini AIMI telah menginjak usia 7 tahun. Sejumlah program telah diluncurkan. Mulai dari kampanye, pelatihan, dukungan untuk para ibu menyusui, dan menerbitkan buku yang bertajuk Teman untuk Ibu Menyusui. Semuanya demi lancarkan sosialisasi pentingnya ASI eksklusif, baik untuk sang bayi maupun ibunya. We need fresh minds. We need the zeal and the energy of the country's innovators. In April 2014, UNICEF Indonesia brought together 5 people who've developed innovations to improve the lives of the country's children at the Activate Talks event in Jakarta. Their fresh ideas and new approaches are already helping Indonesian children from the moment they're born until they reach adulthood. It may be natural, but that doesn't always make it easy. Many mothers need help to learn how to breastfeed. But feeding babies nothing but breast milk until they're 6 months old ensures they receive the nutrients they need to grow and develop. AIMI itu adalah sebuah inovasi. Di dalam AIMI itu pun kami melakukan inovasi. There are no two breastfeeding stories that are the same. Each breastfeeding journey is unique. Recently ini pemerintah mengeluarkan SDKI, Survei Demografi Kesehatan Indonesia, di mana di situ kelihatan sekali bahwa terjadi kenaikan angka pemberian atau cakupan pemberian ASI eksklusif sebesar 10%, gitu, dibandingkan dengan 5 tahun yang lalu. Jadi we hope, kita harap itu juga karena salah satunya kontribusi dari AIMI. Yang menjadi inspirasi saya dalam menyusui adalah teman-teman saya di AIMI. Dengan melihat mereka bersemangat menyusui dan bisa menyusui anak-anaknya, menjadi semangat saya untuk terus menyusui anak saya pada saat itu. Kira-kira sebenarnya apa sih penghambat atau kendala-kendala sehingga para ibu sulit untuk melakukan ASI eksklusif begitu? Sebenarnya ada 3 hal. Pertama memang edukasi. Jadi si ibu itu memang harus educate herself ya. Jadi sekarang ini memang sudah nggak zaman lagi tidak menyusui karena tidak tahu. Gitu, karena sekarang banyak sekali informasi yang tersedia di luar sana, mau yang gratis, mau yang berbayar, untuk cari informasi tentang ASI dan menyusui. Jadi memang harus membekali diri sendiri untuk pintar, tidak hanya cukup dengan niat saja. Tapi sudah cukup sadar belum, Bu? Sudah. Kira-kira para ibu di Indonesia tuh Sudah, jadi ya? kesadaran untuk menyusui dan keinginan untuk menyusui itu sudah ada. Namun seringkali keinginan saja itu tidak cukup atau belum cukup, harus dibarengi dengan ilmu. Nah yang kedua mungkin dukungan, makanya tadi bagus sekali ya bahwa memang peranan seorang ayah itu adalah number one supporter dan partner. Jadi bisa dibilang menyusui itu bukan hanya kegiatan berdua antara ibu dan bayi, tapi bertiga, antara ayah, ibu, dan bayi. Jadi peranan ayah itu peranan kunci. Bahkan ada penelitian yang menunjukkan dari ibu-ibu yang
kepingin menyusui, yang 50% didukung suami dan yang 50% tidak. Yang didukung oleh suami, angka pencapaian atau keberhasilan menyusuinya mendekati 100%. Yang tidak didukung suami, angka keberhasilannya hanya sekitar 30%. Jadi peranan keluarga, dukungan keluarga, masyarakat, termasuk tempat kerja, fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan, semua mempunyai peranan yang sangat penting. Dan yang ketiga, faktornya adalah gencarnya promosi susu formula. Memang ini banyak sekali penelitian yang menunjukkan bahwa dengan banyaknya atau gencarnya promosi dan iklan susu formula itu sedikit banyak mempengaruhi seorang ibu dalam memutuskan apakah akan memberikan ASI atau tidak. Oke, baik. Tujuan kami sih untuk jangka panjangnya tentu pada suatu hari kita memimpikan di Indonesia bahwa semua bayi bisa diberikan ASI, bisa mendapatkan haknya untuk mendapatkan air susu ibu. Dan sekarang ini kita berada di angka 43% untuk pemberian cakupan ASI eksklusif. Jadi masih jauh ya, PR-nya masih panjang ya. Seperti tadi, saya memang buat anak-anak Aimi ini betul-betul liwat keliwatan taharunya. Dan sebenarnya apa yang saya katakan sejujurnya, bahwa saya kayaknya kalau meninggal betul-betul sudah bisa tenang, karena banyak orang yang akan tertolong dengan adanya Husnul khotimah. Husnul. Apa tuh leh? Meninggal dengan baik. Amin. Menutup mata dengan tenang gitu ya. Karena udah ada penerus-penerus yang pasti akan banyak menolong makhluk titipan Allah. Amin. Untuk ibu-ibu menyusui di Indonesia, tentunya para orang tua juga di Indonesia, teruslah menyusui, karena menyusui lebih dari hanya sekedar memberikan ASI, tapi juga memberikan kasih sayang, menatap, memeluk, memegang semua aspek-aspek cinta ada di dalamnya, dan itu menjadi bonding yang sangat nyata yang bisa kita lihat bukan hanya jangka pendek, tapi juga jangka panjang, jangka ke depan, dan malah seumur hidup dari manusia yang kita didik dari awal dengan